Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah saat ini sudah hadir bersama kita beberapa narasumber tentunya dalam program Talkshow KPUD Milenial, dan bersama saya tentunya Siti Zulaiha kita akan berbincang-bincang tentang pelaksanaan pemilu pada 9 Desember mendatang di Kabupaten Karawang. Selain itu tentunya saat ini sudah hadir bersama kita ada para delegasi dari organisasi pemuda di Kabupaten Karawang yang luar biasa sekali akan menjadi bagian atau pionir atau stakeholder dalam pelaksanaan pemilu kada atau pilkada di Karawang pada 9 Desember mendatang. Kemudian kita akan menyapa narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada dari Bawaslu, ada Kang Roni Rubiat Mahir. Selamat siang Kang, apa kabar? Baik, luar biasa. Kemudian narasumber yang kedua ada Kang Muhammad Geri Gagari selaku dosen dari UBP dan juga pemerhati milenials. Oke, kita akan membahas seberapa menarik berkaitan dengan ekspektasi milenials dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada di Karawang 9 Desember mendatang. Untuk yang pertama, pembahasan atau pertanyaan yang pertama ingin saya ajukan kepada perwakilan atau delegasi dari Bawaslu. Ada Kang Roni yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, Kang Roni, sejauh ini bagaimana dalam beraktivitas, sering bertemu dengan teman-teman milenial di lapangan? Kurang ya. Kurang? Baik. Tapi saat ini kita akan mendominasi membahas tentang milenial, tetapi juga dikaitkan dengan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di Pilkada 2020. Sebenarnya dari sudut pandang Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran dan juga penindakan, terutama di divisi Akang, ini konsentrasinya diantaranya ada apa saja, terbagi menjadi beberapa bagian atau bagaimana? Dalam penanganan pelanggaran. Iya, dalam penanganan pelanggaran. Ya, jadi Bawaslu ini mempunyai tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Nah, dalam penanganan pelanggaran sendiri, ini mengedepankan, lebih utama mengedepankan pencegahan. Ya. Nah, ketika dalam proses pengawasan itu terdapat dugaan pelanggaran, baru melakukan proses penindakan. Nah, dalam proses penindakan ini ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya, dimulai dari pengkajian syarat formil, syarat materialnya, terus kemudian dilakukan kajian, di dalamnya ada klarifikasi dan analisis, nah kemudian ditetapkan, ditentukan apakah itu merupakan sebuah pelanggaran atau bukan. Dan dalam penanganan pelanggaran ini ada jenis-jenis pelanggarannya, ada pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara, prosedur, mekanisme yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu dalam pelaksanaan pilkada. Terus kemudian ada pelanggaran pidana pemilihan, ini diprosesnya melalui sentra gakumdu, itu ada dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kemudian ada penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Nah, untuk yang ad hoc ini itu diselesaikannya oleh tingkatan kabupaten. Nah, kalau untuk yang permanen itu diteruskannya ke DKPP. Nah, Bawaslu juga bisa menangani penanganan pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan pemilu ataupun pemilihan. Nah, seperti misalnya netralitas ASN, disiplin kepala desa, perangkat desa, terus disiplin lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemerintahan, yaitu di dalam aturan-aturan kelembagaan tersebut ada terkait dengan aturan-aturan kedisiplinan. Termasuk netralitas TNI Polri juga. Luar biasa. Tapi yang menarik tadi walaupun divisinya adalah penindakan dan pelanggaran, tetapi tetap ada pencegahan yang lebih penting ya. Tidak langsung di ranah penindakan atau pelanggaran, tapi tadi ada pencegahan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang berikutnya, dalam pelaksanaan pilkada di tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya biasanya ada kasus pelanggaran seperti apa yang terjadi khusus di Kabupaten Karawang? Ya, pelanggaran-pelanggaran di pemilihan sebelumnya lebih didominasi terkait dengan pelanggaran administratif.
Nah, ini terkait dengan mekanisme, tata cara, prosedur seperti dalam proses pelaksanaan kampanye. Kampanye ini kan ada bisa tatap muka, pemasangan APK dan BK, itu didominasi seperti itu. Cuman ada juga yang menjadi suatu perhatian ya, dari setiap pemilu itu ini selalu menjadi permasalahan. Ya, ini juga menjadi suatu kerawanan di Kabupaten Karawang, terutama terkait dengan materi kampanye. Materi kampanye ini yang menjadi kerawanan itu terkait SARA, terus kampanye negatif, hoax. Nah, itu masih menjadi suatu permasalahan. Ya baik, apalagi di kampanye dibumbui dengan hal-hal yang berbau politik antar pasangan calon, ya. Itu pasti sangat membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran ya. Kemudian berikutnya mungkin kita akan beralih terlebih dahulu nih kepada Kang Geri selaku akademisi dan juga pemerhati milenials dalam pelaksanaan pemilu kada atau pilkada 2020 di Kabupaten Karawang. Sebenarnya dari sudut pandang generasi milenials, apa sih yang ada dalam pikiran atau benak mereka berkaitan dengan pilkada 2020 di tengah-tengah pandemi seperti ini? Seperti apa? Ya. Jadi berkaitan dengan pandangan generasi milenial terkait dengan pilkada di tengah pandemi tentunya menimbulkan banyak persepsi. Di satu sisi kita sedang pandemi, tapi kenapa malah pilkada dilakukan? Sedangkan banyak hal sekali yang dilarang dalam masa konteks selama ini, mulai dari Februari sampai dengan sekarang kan banyak sekali. Bahkan sekolah, kuliah pun semua diliburkan sampai dengan sekarang, atau bukan diliburkan, tetapi kuliah online. Sedangkan pilkada masih tetap berlanjut sampai dengan yang akan dilakukan 9 Desember nanti. Artinya pandangan dan persepsi dari masyarakat atau generasi milenial memiliki banyak sekali asumsi dan persepsi. Nah, di sini yang mungkin harus selalu digaungkan dan disosialisasikan terkait dengan urgensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Nah, apa jaminan dari penyelenggara pilkada ini apabila tetap dilaksanakan pada masa pandemi seperti ini? Mungkin generasi milenial perlu sosialisasi dan pemahaman lebih terkait dengan urgensi pelaksanaan pilkada dan jaminan apa yang akan diberikan bagi masyarakat yang akan memilih nanti. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali, dan pembahasan tentunya tidak cukup sampai di sini karena ini baru pembuka, baru pengantar untuk pembahasan yang lebih menarik lainnya. Untuk itu kepada pemirsa channel dan sahabat KPU di rumah, jangan kemana-mana, tetap dalam program Talkshow Milenial bersama KPU Kabupaten Karawang.